Anjay. Anjay. Halo Mom, balik lagi bersama gue Egi di Gaya Berkendara. Nih sore ini enak banget ya bro ya. Enak banget. Nih tema konten kita kali ini adalah local pride ya. Jadi kita udah lama nggak bikin local pride. Terakhir tuh setahun yang lalu ya kan. Udah lumayan lama Om. Udah lumayan lama. Sebenarnya nih banyak banget brand local pride di Indonesia, di Jakarta terutama. Salah satunya nih gue undang, salah duanya nih. Salah dua. Gue undang di sebelah kiri gue, perkenalan dulu bro dari bro Eki. Eki. Gue Eki dari brand Road Miles dan juga ya outdoor goods lah ya. Oh, yoi. Secara keseluruhan. Outdoor goods. Gitu. Oke. Gua JJ dari The Life Machine. The Life Machine. Wih, gue tentang serius-serius banget ya. Ini gue bangga nih sebenarnya, di sebelah kiri gue nih para CEO-nya lah istilahnya ya kan. Iya berat. Iya nggak? Jadi kemarin tuh gue mampir ke Outdoor Goods Hub, ya kan? Gue mau lihat juga, gue ambil footage-nya nih. Ini boleh cerita nggak, Bro Eki, dimulainya brand Road Miles ya, Road Miles, di dunia iya. sepeda. Jadi emang kalau si Road Miles ini jatuhnya mungkin 2020 Om Igi, kayak brand Pandemi ya? gitulah, Oh penyesuaian. jadi produk pandemi? Produk pandemi. Awalnya kita emang masuknya tuh di skena teman-teman outdoor, ada brand Amosi. Baru kita adjust tuh penyesuaian, bikin Road Miles di 2020. Oh gitu. Jadi OGH itu sendiri tuh apa? Apa hubungannya sama Road Miles? Jadi awalnya Outdoor Goods Hub tuh bentukannya kayak media gitu, tapi pada akhirnya jadi semacam kayak holding company lah. Di bawah itu ada brand-brand yang kita kelola, ada Amosi, Road Miles, ada Wonderleaf gitu kurang lebih. Di skena sepeda ada si Road Miles yang memang kita kenalin khususnya gitu. Beda-beda skena gitu sih. Jadi pas nyium pandemi nih, ya kan, pandemi banyak banget orang main sepeda ya kan. Oh, kayaknya ada cuan nih ya kan di situ. Ya kenapa enggak lah ya kan? Iya. Kita di sini kan semua ngajar cuan. Terus Iya betul. Karena pas waktu itu Amosi kan memang di outdoor semua gunung lagi pada ditutup Om. Tempat-tempat wisata juga ini. Oh Akhirnya, iya. kita mikir nih apakah si dana budget yang ada kita mau maksimalin jos di Amosi atau Amosi sedikit kita rem dulu, ngalihin ke brand baru. Akhirnya kita create Road Miles aja deh, menyesuaikan ke sepeda. Oh sebelumnya Amos itu udah ada brand Udah tas ada. juga outdoor. Outdoor 2016 bahkan tuh apparel tas itu udah lumayan lama. Oh jadi tinggal bikin brand lagi gampang dong Kurang ya? lebih gitu, udah ada basicnya lah kita. Apalagi sama-sama produk luar ruang, tinggal penyesuaiannya kita riset dulu tentang sepeda gimana, ya akhirnya dikembangin ke Road Miles. Luar biasa. Gitu. Kalau Mr. Life Machine ya kan? Kalau The Life Machine atau biasa disingkat TLM. TLM tuh awalnya sebenarnya bukan dari 2020. Jadi sebenarnya kita tuh Bukan dari 2020? Iya, jadi 2020 sama sih, hampir sama kayak Amosi yang ngehadirin Road Miles di 2020 gitu ya. Jadi awalnya kita tuh main event balap gitu ya. Jadi kan kalau balap road race, suka ada livery yang diganti tuh tiap eventnya tuh. Nah itu kita yang tap-in di situ. Tahun berapa itu berarti? Itu jauh sebelum. Jadi The Life Machine sendiri itu berdiri Tahun 2020 sebenarnya. 2020 juga. Seriusnya berarti di situ? Serius ke sepedanya, turunin The Life Machine kayak gitu sih. Itu karena memang, sorry nih, kalian berdua tuh karena kecintaan ke sepeda juga atau gimana? Nah iya, gara-gara kita tuh dari SMA gitu, SMA tuh sekitar 2010-an main sepeda, fiksi segala macem, suka, terus kan sempat stop dulu tuh ya. Sempat stop, terus 2020 muncul lagi nih. Oh ya udahlah, kita kayak gambarnya bisa deh dipindahin mediumnya ke sepeda kayak gitu. Tapi bagi om yang belum tahu nih, The Life Machine sendiri itu kan stiker, benar nggak sih? Stiker, bener. Menciptakan stiker. Iya betul. Di mana itu, kenapa sih orang pengen stiker, contoh The Life Machine, apa gue pengen beda, atau segalanya? Kebanyakan yang pesan dari kita gitu ya, atau customer retain, mereka pengen input sesuatu yang dirinya di sepedanya gitu. Jadi dekalnya itu bisa di custom, contohnya nantilah gue bawa salah dua sepeda kita gitu. Memang bener kita orang Indonesia pengennya beda sih. Iya pengennya beda kan, apalagi kita bangun sepeda itu kan dari nol, misalkan belinya busuk terus digantengin, harus ada ciri khas kita gitu ya. Nah itu bisa ditaruh pakai dekal TLM sih kayak gitu.
Kalau Roadmas sendiri Ya. udah bikin produk tuh berapa jenis? Produk sih sebenarnya kalau yang awalnya tas sih Om Igi, Tas. itu berangkat emang dari tas. Kita bikin beberapa kategori yang dari depan ke belakang sepeda lah gitu, dari Oh, handlebar, front frame bag, bag, iya, saddle iya. bag gitu. Jadi pada akhirnya kita kuatnya di produk tas, tapi seiring berjalannya waktu kita juga kuatin di aparel ya, atas ke bawah, jaket kita bikin, celana kayak harus gitu. dong. Betul, mungkin tahun-tahun ini ya kita lumayan akan fokus di aparel juga lah kurang Oh lebih. bagus, karena ke lifestyle ya. Iya, kurang lebih Jadi seperti orang yang ngamen sepeda bisa masih bisa pakai. masih masuk. Masih masuk. Coba kita Gitu. ambil produknya Road Miles nih. Ini yang di bawah apa nih? Coba dijelasin bro. Apa ya? Sama ini bahan-bahannya juga gua kurang Oke. ini. Oh, ini gue presentasi nih Iya jatuhnya. iya iya. Ini apa nih? Iya, ini sebenarnya yang baru sih. Kalau yang udah lumayan lama ini kita ada kayak tubular bag gitu, Migi. Ini Tubular buat handlebar bag. bag gitu ya. Di depan ini yang bahannya X-Pack. Oh ini expect nih. Iya, ini tapi kita combine lah biar harganya lebih affordable gitu sama material polyesternya. Ini juga sama, ini frame bagnya kayak gini. Ada beberapa custom patch-nya juga. Yang terbaru tuh ya rundoner kayak gini Om gini. Nggak, gue punya bang. Ini punya lu ya, warnanya Iya, gini iya. juga lagi Iya, iya. kan. Dalamnya gede. Iya, muatnya lumayan banyak. Sisanya, wah ini gue bawa juga beberapa ya aparel-aparel yang gue bawa lah, kayak baju, celana kurang lebih gitu. Tapi fokus di tasnya ya kayak yang gini gue bawa. Boleh di-share nggak? Kalau mau di rumah ini harga berapa? Kalau yang ini sebenarnya kalau lagi non promo sekitar 3,5-an. Cuma 3,5. kalau ini bisa cek di marketplace kita sih, biasanya kita lagi ada promo lah untuk Oke, harga-harga. ini? Ini sekitar 459-an Oke. retail price-nya. Ini tadi apa namanya? Sama ya? Ini front. Iya, ini handlebar bag Oh, lah handlebar ya. bag ini juga ya? Iya, sama cuma emang ini Oh, ini lebih front rack bisa aja. bisa ya, lebih Iya, enak iya. mungkin pakai rack lagi lah biar agak kuat. Ini apa? Frame bag sih. Ini harga berapa? Ini sekitar 269. 269. Iya. Ini cek aja Instagramnya. Ya, iya. Road Miles ya. Di Di depan kita nih. roadmiles.id. Bisa di situ bisa connect ke Ada nanti marketplace. klik link di bio-nya aja. Wah luar biasa. Jujur Om gue make ini dan ini nih gue make di Audak ya. Oh, yang ini waktu itu pernah lu bawa juga. Ya. Siap, Terus ini siap. gue make buat daily. Muat banget buat bike to work apalagi ya. Iya, Terus iya. kita bisa lihat HP kita di sini nih enak jadinya. Iya, jadi di atas sebelah sini gue sengaja bikin pakai plastik juga. Nih. Anti air. Ini tahan air apa anti air? Kalau ini water repellent aja sih, karena setiap produk tas yang nanti ada jahitan sebenarnya ada potensi untuk resapan gitu. Cuma untuk hujan ringan kita kan nggak mungkin pada saat deras banget ya Megi ya. Iya, Ini iya. masih aman banget kok. Bagus buat jawabannya. Matang gitu ya. Matang. Bisa buat foto istri nih taruh. Iya. Biar inget rumah. Oh iya benar. Tolong ditaruh Bapak Egi. Anak-anak Audak yang memang seneng banget Audak ya. Seneng banget minggat gitu Iya, ya. bisa naruh foto-foto anaknya ya kan buat penyemangat kalau misalnya mau ultra 1000 kilo gitu. Iya, iya, bisa. Oke, kalau misalnya kita ambil salah satu contoh, mungkin om di rumah bingung ya. Kalau kita memproduksi stiker benar tadi ya? Betul. Stiker PLM ya. Iya. PLM, Iya. stiker. Iya. Nah, kita bawa itu. Bawa sepeda ya boleh. Kalau jatuhnya di sepeda, Bebas tuh mau yang mana. pemesanan ini contohnya di sini nih. Ini foto-foto dari live mesin. Kalau misalnya Om mau menghubungi, silakan. Berarti di marketplace ada nggak apa yang dijual emang khusus custom sih? Nah, sebenarnya kita ada juga di marketplace, cuman kalau yang di marketplace itu ya yang barang-barang ready stock aja. Oh, barang-barang ready stock. Iya, betul. Bikin juga berarti untuk ready stock. Bikin kan banyak tuh ya kebutuhan, misalkan contohnya yang sering copot tuh kayak rim stiker tuh kan sering copot, misalkan ada Araya segala macem. Nah, itu kan sering copot. Nah, itu kita produce ready stock kayak gitu. Berarti ini stiker buatan lo? Ini buatan kita. Ini emang fontnya BMC gini emang lo bikin sendiri? Iya, betul kayak gini. Ini kita ubah warnanya jadi sebenarnya tadinya warnanya warna frame, tulisannya nggak kelihatan, jadi ini kita highlight biar kelihatan sih. Kalau misalnya orang pesen kayak gini tuh jatuhnya harganya berapa? Nah, kalau misalkan untuk range custom itu dari 150 sampai tak terhingga. Tergantung kebutuhan. Gue nanya nih, termahal orang pesen harga berapa? 2 juta kayak ada. Ada. Untuk stiker? Ada untuk stiker. Berarti full dia? Full, terus kebutuhannya memang banyak dan kita harus ngukur kan ya, harus precise. Kita harus pakai kertas kalkir gitu loh, kita cetak lah. Oh. Biar sama 1:1 gitu. Berarti lo harus tahu lebar tubing Iya, segala betul, macem ya? betul. Wah, ribetnya. Teknis ya ternyata. Teknis banget. Terus kalau pemasangan memang dari lu apa? Bisa dari kita, bisa dia sendiri sih. Kalau misalkan jauh kan kita nggak bisa reach tuh ya. Ya, misalkan kayak terakhir ada yang beli dari Papua gitu kan jarang banget kan. Gimana masangnya jadi ya? Melayani pemasangan juga nggak sih? Layanin.
Bisa. So orang kayak gue ribet banget, males banget, takut miring. Bisa kita pasangin sih, kayak gitu. Oh gitu. Sekarang gimana mesin pemesanan? Nah, kalau pemesanan itu kita ada website. Nah, jadi kita karena expand gitu ya, expandnya buat keluar. Jadi buat sustain kita ngejarnya kolom luar gitu sih. Oh, kirim ke luar negeri gitu? Iya, kita fokus jual keluar. Lumayan banyak sih, gitu. Luar biasa. Jadi karena di sini udah cukup turun ya kan? Iya benar. Sempet turun, semoga jangan. Tapi kemarin kita ngakalinnya ya udah kita jual keluar, kita kencengin buat kirim keluar kayak gitu. Luar biasa. Tapi segala sepeda ngeladenin? Ngeladenin sih, mau apa aja sepeda bisa sih. Kecuali motor? Motor udah males mainnya sih. Kemarin udah dari dulu kita mainnya motor, tapi ya udahlah bosen. Oh gitu. Mainnya sekarang ya lagi suka sepeda aja dulu kayak gitu. Tapi kalian berdua nih base-nya Jakarta? Jakarta, betul. Nih gue mau nanya nih, tadi bilang skema sepeda mungkin agak turun ya. Iya, Gue betul. pun merasakan hal yang sama. Mungkin Om Eki merasakan hal sama, ya kan? Apakah kita tidak seperti 2020 lagi? Apakah grafiknya akan terus menurun? Ya pendapatnya masing-masing gimana? Secara bisnis mungkin, dan secara perorangan juga boleh. Oke, kalau gua secara bisnis di 2022 akhir tuh sempat turun ya, di Q4 tuh sempat turun. Tapi gua masih percaya di 2023 bakal naik lagi sih. Orang-orang yang bekas di 2020 tuh pasti masih banyak. Udah yang terlanjur kecebur tuh pasti masih banyak. Banyak yang lanjut kesebur. Terlanjur kecebur banyak kan? Banyak juga yang dipajang doang. Ya, pajang doang gitu, banyak kan ya. Pasti itu masih banyak sih, potensialnya masih gede menurut gua, kayak gitu sih. Percaya ya? Percaya, gue masih percaya. Biasa optimis dia. Om Eki gimana? Kalau misalkan lihat tren sepeda, balik lagi kita kan emang berangkatnya dari skena outdoor gitu ya. Kita masih percaya setiap orang tuh pasti berkegiatan luar ruang gitu, apapun fasilitasnya. Jadi sepeda itu hanya bagian dari fasilitasnya aja gitu. Terlepas dari memang si tren naik atau turun, orang tuh berangkat keluar, kita mau coba fasilitasi lebih ke arah situ gitu. Makanya mungkin daily lifestyle dari sepeda kita coba sesuaikan gitu. Jadi alih-alih produksi kayak tas lagi yang agak rumit, ribet gitu. Ketika memang lagi turun ya kita arahin sekarang lebih ke produksi ke apparel daily lifestyle. Tapi kalau ditanya apa turun atau enggak ya seperti yang kita lihat gitu, memang ada penyesuaian lah. Seenaknya gitu. Tapi kita tetap naikin terus. Road Miles juga kan sering bikin campaign, activity untuk ngejaga skena tetap hidup. Kita fokus di situ aja dulu. Oh, berarti memang ada penyesuaian lah dari segi bisnis ya. Iya. Tapi kalau untuk skema sepeda sendiri kita harus akuin memang turun. Iya, bisa dibilang. Ya karena memang udah nggak WFH lagi, ya kan. Salah satunya itu. Salah satunya pasti demand juga turun. Berarti tugas kita sebagai pelaku bisnis nih, itu menyesuaikan, ya kan. Karena ujung-ujungnya kalau nggak ada duit kita nggak bisa bisnis gimana, ya kan. Tapi menurut kalian sendiri kalau misalnya skema sepeda tuh akan naik lagi nggak? Mungkin gimana tuh? Gimana ya? Yang optimis jawab. Optimis dulu. Gue masih percaya karena di luar masih banyak yang melakukan. Kita juga berkaca juga dari luar, jadi gue masih optimis sih bakal naik lagi. Tapi entah 2025 atau 2024 gue nggak tahu juga. Kalau terjadi pandemi lagi naik lagi. Yang seli-seli tadinya mau dijual jadi nggak jadi. Bener. Kalau Megi gimana? Kalau ngelihat sampai mungkin kayak 2020 mungkin akan rada PR sih sebenarnya Migi balik ke demand yang tinggi kayak gitu. Cuma memang saya gua sendiri ngelihatnya akan ada kemungkinan naik tuh selama ada momentum yang dibikin sama ya teman-teman komunitas dan yang hidup dari skena ini gitu. Kalau misalnya kayak kita diem-diem aja, nggak ngaktifin, nggak bikin ini panas lagi, mungkin ya akan flat aja gitu. Makanya sebenarnya tanggung jawabnya ya ke kita juga yang nyemplung di sini dan ngegedein. Wah, luar biasa. Sebenarnya jawabannya bijaksana sekali. Bisa. Ya. Tapi kalau Road Miles itu bisa memang dilihat langsung di OGH, ada displaynya gitu ya, ada offline store-nya. Ada. Nah kalau misalnya Lime Machine sendiri, orang kalau mau lihat gitu produksinya di mana? Kalau ngelihat produksi sebenarnya nggak bisa sih ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Sebenarnya ada males. Di toko gitu. Iya, kita nggak taruh di toko-toko lain gitu. Paling bisa lihatnya dari Instagram, dari website. Website udah cukup jelas banget sih menurut gua gitu ya. Karena di situ udah ada ukurannya segala macam, bahannya juga terbuatnya dari apa, udah jelas banget kayak gitu. Tapi kalau misalnya, sorry nih, lu nyetak BMC itu nggak apa-apa? Iya. Nggak ada masalah? Nggak masalah. Brand itu nggak ada masalah? Oh, ini sepeda gua gitu ya kan? Iya. Oh itu menjadi milik kita gitu ya? Iya, kecuali kalau misalkan kita
put the bad word di sepeda kita gitu. Misalkan buat ngejelekin sepedanya itu menurut gue yang jadi masalah sih. Kayak gitu. Iya, berarti nggak hanya sepeda culture juga yang misalnya bikin di lab mesin ya? Betul. Ya, kayak road bike gitu ya. Road bike bisa. Juga nggak ada kendala selama ini dalam masalah penjualan. Penjualan atau teknisnya, kalau misalkan Lu kan soalnya nggak ada orang mau ngeliat tuh gimana? iya bener-bener nggak ada masalah sih, kendalanya juga kebanyakan pun dari yang beli tuh dari luar Jakarta gitu. Jadi kita nggak mau put effort di offline store atau offline store gitu ya, storage gitu, kita nggak mau karena stiker juga ya kan. Jadi kita ngasih apa gitu, katalog buat ngeliat katalognya tuh gimana. Dan sepeda kan variannya banyak banget kan. Nah, sekarang nih masing-masing buat OGA sendiri road miles ya. Iya, Itu iya. rencana ke depannya gimana? Kalau road miles sih sebenarnya karena emang kita berangkat ya brand retail kayak gitu ya. Lucu. Lanjut ya. Disosor nih gua. Gua ngeri juga. Gua ngeri, gua pernah disosor. Serius dah. Gua kira Uci nunjuk-nunjuk apaan tadi. Oke, tadi sampai mana? Sampai mana gue juga lupa pertanyaannya apaan. Oke, tadi yang ke depannya itu. Oh iya benar. Kalau kedepannya si OGH atau road miles gitu ya, kita di luar dari penjualan, kayak tadi gue bilang sama Migi, kita pengen coba manasin, ngidupin lagi dengan create konten, aktivasi gitu. Makanya kan road miles sekarang lagi lumayan aktif untuk jalan, ketemu teman-teman pesepeda juga, buat ngobrol-ngobrol, naikin lagi nih. Oh, bikin konten Iya. figur-figur sepeda gitu. Salah satunya itu, terus kita bikin aktivasi kayak jalan keluar kota, ada namanya Tempuh Kelana, ada Oh, road miles by camping, cakep, atau enggak konten kongko. Ya itu kalau di road miles kita coba ngidupinnya ke situ. Mungkin nanti efeknya bisa jadi ke penjualan juga lah. Pastilah. Amin. Semoga kayak gitu. Ya, jadi kita fokusnya ke situ. Iya, yang penting apa aja kita berusaha lah. Ya, Ya, iya. betul. Coba lab mesin ya kan. Kalau kita dari TLM sebenarnya fokus di 2023 tuh buat expand market aja sih. Jadi yang sebelumnya udah dijalanin buat jual keluar, kita lebih fokusin ke situ lagi. Dan kita bantu teman-teman lokal gitu ya, lokal produk buat jualan di website kita. Karena kan kita udah biasa ngehandle penjualan dari luar ya. Jadi gue pengen kebagian juga nih yang lain kayak gitu. Contohnya kayak kemarin kita ya udah kontak-kontakan ya buat jualan di website TLM kayak gitu. Gue sih pengen bikin bulak versi Indo sih, isinya lokal semua. Keren. Pengennya kayak gitu. Keren tuh. Pengennya kayak gitu sih. Karena orang Indo pun udah ngelihat barang-barang lokal kan udah banyak banget. Jadi kayak udah biasa nih. Tapi orang-orang luar ngelihat tas kayak gini mahal banget kan pasti. Jadi gue pengen bawa ini keluar sih kayak gitu. Iya, benar. Itu fokus kita di 2023 kayak gitu. Luar biasa. Keren. Nih yang terakhir nih, ada pesan nggak buat customer kalian? Para pesepeda. Apa ya? Siapa tuh namanya? Iya, terserah. Monggo. Lu dah. Boleh gue dulu untuk teman-teman yang sering beli atau sering kontak kita, sebenarnya kontak aja lagi kalau misalkan butuh sesuatu yang kecil-kecil gitu atau minta tips and triknya buat masangnya kayak gimana, pasti kita ajarin dengan betul. Terus kalau misalkan lu ngerasa bosen sama sepeda lu, ya dirubah aja konsepnya, bisa rajin lagi sih gue yakin buat sepedanya. Iya, kadang diganti warna. Iya, betul. Iya, banyakin aja BM lu tuh. Iya. Kayak gitu. Kalau dari road miles, Kalau gue sih paling pesennya ya untuk road miles sendiri ya tetap goes gitu, dan gue kayak pengen sounding sebenarnya kita tuh sangat terbuka untuk peluang apapun gitu dari teman-teman, kayak pengen misalkan entah itu collabs kah, ngajak ngobrol kah, goes bareng kah gitu. Jadi mantap. gue pengen sounding mumpung ada wadahnya gitu di sini sama Migi dan kayak berkendara ya. Sok aja komunikasi ke kita tuh seterbuka itu sebenarnya gitu. Jadi kalau ada saran, kritik atau pengen create something sama road miles, outdoor goods hub, kita sangat terbuka itu. oh luar biasa. Kalau yang mau nyamperin outdoor goods hub itu ada di alamatnya? Jalan Perkici nomor 18, nggak jauh dari stan. Bintaro. Iya. Bintaro, ya kan? Wah, terima kasih nih para Siap. CEO untuk datang ke sini. Iya. Berat banget ya. Untuk bercerita lah, sharing lah, kita sharing di sini ya kan. Semoga kedepannya makin sukses. Amin barakallah. Amin, gue sumpah jadi orang kaya lu semua. Amin. Iya. Gitu aja Om, thank you banget. Bagi yang belum subscribe, nggak boleh ya? Gue nggak boleh mulu sama dia ngomong subscribe. Kenapa sih? Kebanyakan YouTuber sekarang udah nggak mau gitu
Oh gitu. Ya thank you Om udah nonton ya kan. Semoga suka dengan konten ini. Nantikan konten kita di gaya berkendara selanjutnya ya kan. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu keharusan juga gaya berkendara.